Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berasal dari kelas IFA 902. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar statistika dengan judul tingkat stres mahasiswa berdasarkan aktivitas fisik, jam tidur, dan karakteristik. Dengan anggota yang pertama adalah saya sendiri, Faidral Arifata, 1030125000344. Lalu yang kedua ada teman saya yang bernama Gradeka Laihan Labib dengan NIM 1030125000296. Lalu yang terakhir ada teman saya yang bernama Maulana Ade Fatur Rozaki dengan 1030125000082. Baik, pada kali ini kami untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Gradeka Laihan Labib. Silakan. Oke, boleh. Sebentar. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kita melakukan penelitian ini adalah karena masa perkuliahan itu seringkali menghasilkan mahasiswa dengan tingkat stres akademik dan psikologi sosial yang tinggi. Mahasiswa harus beradaptasi dengan tuntunan akademik, manajemen waktu, tekanan sosial, dan juga perubahan gaya hidup yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental mereka. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa tersebut, aktivitas fisik, pola tidur, serta karakteristik individu seperti gender dan tahun angkatan itu diduga memiliki korelasi yang cukup kuat dengan tingkat stres. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara durasi aktivitas fisik atau olahraga terhadap tingkat stres mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara rata-rata durasi tidur harian terhadap tingkat stres mahasiswa? Yang ketiga, manakah di antara kedua variabel tersebut, olahraga atau jam tidur, yang menjadi prediktor lebih kuat dalam menentukan tingkat stres? Dan kemudian yang keempat, bagaimana karakteristik distribusi tingkat stres mahasiswa jika ditinjau dari aspek jenis kelamin dan juga tahun angkatan? Boleh di next. Oke, memahami hubungan ini itu dapat memberikan dasar bagi institusi pendidikan untuk merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran seperti kampanye hidup sehat, konseling, atau penyesuaian beban akademik guna meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Next. Oke, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan penelitian. Oke. Tujuan penelitian. Kita melakukan penelitian ini pertama itu untuk membangun model regresi linear guna mengukur besarnya pengaruh durasi tidur dan juga olahraga terhadap tingkat stres mahasiswa. Yang kedua adalah melakukan EDA atau exploratory data analysis untuk memahami distribusi data, mendeteksi outlier, dan menganalisis hubungan multivariabel. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi berbasis data tentang pentingnya manajemen tidur dan juga olahraga bagi kesehatan mahasiswa. Kesehatan mental mahasiswa. So, next. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan survei. Jadi data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan terhadap responden untuk memperoleh data mengenai tingkat stres mahasiswa berdasarkan aktivitas fisik, jam tidur, dan juga karakteristik. Nah, data yang kita peroleh itu kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan beda statistik tersebut. Baik, terima kasih terhadap teman saya yaitu Gradeka Laihan Labib. Selanjutnya akan diajukan oleh teman saya Maulana Ade Fatur Rozaki. Silakan. Baik, terima kasih. Pada analisis penelitian yang kami lakukan, di sini seperti yang tadi teman saya bilang, bahwa kami mengumpulkan data
dari hasil pengisian kuesioner yang diisi oleh sekitar 201 responden. Penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu variabel stres atau sebagai variabel X atau variabel independen, variabel dependen, dan juga pengaruh olahraga serta pengaruh waktu tidur sebagai variabel Y atau variabel independen. Oke, lanjut. Mungkin bisa tolong ditunjukkan scatter plotnya. Oke, sebentar. Oke. Pertama-tama, di sini bisa kita lihat scatter plot dari pengaruh olahraga terhadap tingkat stres mahasiswa. Di sini bisa kita lihat titik-titiknya sangat menyebar dan garis biru regresinya menunjukkan bentuk yang hampir datar, yang menandakan korelasinya sangat lemah. Dan juga nilai R-squared-nya hanya sebesar 0,010, yang menegaskan bahwa aktivitas olahraga hanya berkontribusi sekitar 1% dalam mempengaruhi frekuensi stres mahasiswa. Dengan p-value sebesar 0,151, dan kami menyimpulkan bahwa olahraga tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik pada sampel ini. Hal ini mungkin terjadi karena durasi olahraga responden yang rata-rata masih rendah, atau jenis olahraga yang dilakukan tidak cukup intensif untuk membantu mengurangi tingkat stres mahasiswa. Next. Bisa langsung dilihat scatter plot yang kedua. Oke, terima kasih. Lalu untuk scatter plot yang kedua, bisa kita lihat bahwa garis birunya turun lebih tajam atau lebih curam. Dan juga bisa kita lihat, artinya semakin lama durasi tidur, maka tingkat stresnya semakin rendah. Dan dari scatter plot ini, statistiknya membuktikan bahwa nilai korelasinya lebih kuat, yaitu di angka 0,287, dan p-value-nya yang sangat kecil, yang di bawah lebih kecil daripada 0,001. Jadi dari scatter plot jam tidur ini bisa kita simpulkan bahwa tidur memiliki pengaruh yang lebih atau sangat signifikan terhadap penurunan stres dibandingkan dengan waktu olahraga. Next. Oke. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari analisis sebelumnya, dari kedua model tersebut ditemukan fakta deskriptif bahwa bagi mahasiswa Telkom University dalam populasi sampel ini, waktu tidur memegang peranan yang lebih berpengaruh dan lebih signifikan untuk dalam tingkat stres dibandingkan aktivitas fisik ataupun olahraga. Data juga menunjukkan bahwa menambah jam tidur atau semakin tinggi jam tidurnya, bahwa maka lebih efektif pula tingkat stresnya menurun dibandingkan dengan jam olahraga. Terima kasih terhadap teman saya Maulana Ade Fatur Rozaki. Nanti kita akan bertemu lagi di kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah exploratory data analysis atau EDA. Pada bagian ini dilakukan eksplorasi mendalam terhadap distribusi data dan hubungan antar variabel menggunakan teknik visualisasi statistik dengan RStudio. Tujuan dari EDA itu sendiri adalah untuk mengenali karakteristik data secara mendalam sebelum melakukan pemodelan yang lebih kompleks. Berdasarkan perhitungan terhadap 201 sampel, didapatkan profil statistik sebagai berikut. Profil tidur, rata-rata mahasiswa tidur selama 5 jam per hari, menurut data yang kami dapatkan. Lalu profil aktivitas yang mereka lakukan adalah rata-rata durasi olahraga yang mereka lakukan selama mereka berkuliah di Telkom University itu mayoritas menunjukkan sekitar 3 jam, 3,8 jam per minggu. Lalu untuk tingkat stres, skor rata-rata stres berada di angka 3,4, skalanya adalah 0 sampai 10. Dan juga di tingkat stres ini kami menyebar kuesioner ke angkatan sampai 2022, dari 2022 sampai 2025, sehingga rata-rata angkatan yang menjawab kuesioner kami yaitu di sekitar 3,4. Oke, pada analisis EDA bisa kita lihat bahwasannya di histogram analisis distribusi bahwasannya
jumlah stres dan jam tidur itu menunjukkan bahwasanya terhadap 4 angkatan. Yang pertama untuk jumlah stres itu sendiri dari naik, turun, lalu turun. Lalu yang kedua adalah jam tidur. Untuk variabel stres itu sendiri memiliki distribusi skewed miring positif. Sebagian besar mahasiswa berada di area stres rendah sampai sedang. Namun terdapat ekor kurva yang memanjang ke kanan, menandakan adanya kelompok kecil mahasiswa dengan tingkat stres yang sangat tinggi, yaitu skor 8-9. Lalu untuk variabel tidur itu sendiri cenderung berdistribusi normal di sekitar 5-6 jam, namun sedikit condong ke arah kurang tidur. Karena di sini normal, tapi di bawahnya itu sedikit condong ke arah kurang tidur. Lalu untuk C, analisis Outlier yang ini. Oke, untuk analisis Outlier atau box plot adalah secara visual melalui box plot distribusi stres antara laki-laki dan perempuan terlihat simetris dan setara. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sampel ini jenis kelamin atau gender bukan faktor penentu utama tingkat stres. Baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan memiliki kerentanan yang sama terhadap stres akademik. Lalu yang kedua adalah tingkat stres berdasarkan angkatan. Ini bisa kita lihat angkatan 2022, angkatan 2023, angkatan 2024, dan angkatan 2025. Di sini terdapat variasi tingkat stres antar angkatan. Mahasiswa angkatan pertengahan misalnya 2023 sampai 2024 cenderung menunjukkan median stres yang sedikit lebih tinggi dibandingkan mahasiswa baru 2025 atau tingkat akhir. Hal ini mungkin berkaitan dengan beban mata kuliah yang sedang padat-padatnya di semester pertengahan. Dikarenakan pada semester ini mereka setelah beradaptasi, mereka akan beradaptasi terhadap padat-padatnya jadwal perkuliahan. Sedangkan untuk mahasiswa baru itu sendiri, mereka baru mengenali lingkungan sekitar mereka. Dan untuk mahasiswa akhir itu sendiri, mereka kebanyakan sudah fokus terhadap skripsi mereka, sehingga cenderung 4 angkatan ini memiliki stres yang berbeda-beda tergantung lingkungan yang mereka miliki. Lalu kita akan bertemu lagi terhadap teman kita yang bernama Maulana Ade Fatur Rozaki. Silakan untuk bagian kesimpulan section 3. Oke. Dari analisis yang kita lakukan terhadap 201 responden, kita dapat menarik kesimpulan bahwa durasi tidur terbukti memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat stres mahasiswa. Artinya, durasi tidur tidak terlalu berpengaruh dalam mengurangi durasi tidur sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat stres mahasiswa. Sedangkan untuk durasi olahraga tidak terbukti atau tidak terlihat pada statistik yang kita peroleh dapat mempengaruhi tingkat stres yang signifikan. Meskipun peningkatan jam tidur berkaitan dengan penurunan stres, nilai R kuadrat yang terendah, yaitu 0,082, mengindikasikan bahwa faktor ini hanya menjelaskan sebagian kecil variasi stres. Tingkat stres relatif dan juga yang terakhir adalah tingkat stres relatif setara antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Namun, mahasiswa angkatan pertengahan, ya ini lebih tepatnya angkatan 2024, cenderung lebih rentan mengalami tingkat stres yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidur cukup merupakan faktor protektif, tingkat stres mahasiswa didominasi oleh faktor-faktor kompleks lain di luar durasi tidur dan olahraga. Seperti contohnya adalah beban akademik maupun beban organisasi non-akademik. Baik, terima kasih terhadap teman-temanku semua karena telah menjelaskannya dengan baik. Terima kasih juga telah menonton video kami. Kami dari kelompok 2 dari kelas IF 4902 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.